Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Markompur. Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 sejatinya akan digelar beberapa bulan lagi, tepatnya pada 14 Februari 2024. Namun perlu dilakukan kesiapan dan persiapan yang sangat matang dari berbagai pihak, mulai dari KPU, Bawaslu hingga Bacalek tersendiri untuk tahu atas penyelenggaraan pemilu ini, mulai dari tahapan ataupun alur-alurnya hingga mencapai keberhasilan terukur dan terarah untuk di tahun 2024 dan 5 tahun mendatang. Lantas bagaimanakah terkait tahapan-tahapannya dan gambaran substansial pokok informasi dalam setiap tahapannya? Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution, kita akan bahas hal ini dengan narasumber-narasumber yang cantik. Dan hari ini saya bersama rekan cantik saya untuk memandu acara hebat ini, yakni Azifah Zarianis. Ya, halo pemirsa dan juga Azril, apa kabar Anda? I'm Senang fine. sekali ya, hari ini bisa ketemu lagi dengan segar-segar kita Segar berdua ya. dong. Pastinya, Ijo-ijo, Azril. kuning-kuning, pas. Ini ada unsur untuk pendukungan, karena kita bahasnya pemilu ya, Pas. jadi pastinya kita bawa masing-masing Netralitas partai ya ya. mungkin ya. Oh enggak ya, netralitas pasti harus dijaga ya Bapak Ibu. Baik, nah pemirsa di rumah tadi sudah di-spill oleh Azril terkait dengan topik kita yang sangat menarik ini ya, terkait dengan pemilu. Waduh, kalau ngomongin soal pemilu ini adalah event penyelenggaraan yang besar pemirsa, karena apa? Karena kegiatan yang akan kita hadapi ini adalah kegiatan akbar, di mana sebelum-sebelumnya tidak pernah seperti ini. Kita akan memasuki masa di mana saat ini sudah pertengahan tahun 2023, artinya tinggal beberapa bulan lagi pemirsa untuk menuju tahun 2024, dan di tahun 2024 nanti kita akan menyelenggarakan pemilu akbar, di mana kita akan memilih seluruh legislatif eksekutif yang ada itu di waktu yang bersamaan di tahun 2024. Pastinya kita harus butuh support dari masyarakat dan juga bagaimana masyarakat untuk lebih peka lagi ya Azril terkait dengan tahapan-tahapan ini. Makanya Azril, hari ini topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan tahapan pemilu oleh KPU dan juga Bawaslu. Nah, tadi kata Azril, bukan cuma saya sama Azril aja yang ada di sini, tapi juga sudah dihadirkan narasumber-narasumber yang pastinya akan diperkenalkan sama Azril. Silakan Azril. Baik, terima kasih atensinya Ziva. Nah pemirsa, untuk melengkapi hari ini suasana yang akan memberikan detail information terhadap tema kami tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu, kami ajak Anda untuk langsung berkenalan kepada yang terhormat. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Bapak kita, yakni Bapak Suhadi Sukendar Situmorang selaku Korbit Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Azril. Kabar baik Pak? Alhamdulillah kabar baik. Tidak salah, gantengnya sama, pasti Ziva punya yang cantik juga. Wah, ya saya juga nggak mau kalah, harus bawa yang cantik juga, sama kayak Azril yang bawa yang ganteng. Saya perkenalkan ya, narasumber saya yang cantik ini adalah seorang komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, dan kami ucapkan selamat datang Ibu Haja Ira Wirtati SAG MPD di TVRI Sumatera Utara, dan sudah siap ya Bu pastinya ya. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Selamat Luar biasa. siang Luar biasa ya. Dan sangat luar biasa sekali kita ajak atensi dari pemirsa untuk berhadir dengan kita di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Kami tunggu informasi Anda terkait tentang pemilu ini apa-apa saja. Dan langsung saya akan buka pertanyaan kepada yang cantik juga, yakni Ibu kita ini. Ibu, Silakan, kalau kita Azril. berbicara tentang tahapan pemilu ini, seyogianya kita mengetahui 1 Mei hingga 14 Mei ini adalah pendaftaran registrasi ataupun dalam bahasa Inggrisnya. Namun hingga saat ini masanya adalah Vermin, yakni verifikasi administrasi yang sejatinya 10 Juli telah berlangsung sampai 6 Agustus. Boleh diinformasikan ke pemirsa pokok informasi apa dalam setiap tahapan yang ada? Silahkan. Iya, baik Mas Azril, pemirsa yang saya hormati. KPU sebagai penyelenggara tentu bekerja ada tahapan, ada alur, ada tahapan dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Nah, tahapan yang sudah berlangsung itu sebagaimana kita ketahui bahwa partai politik telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian partai politik sudah mendaftar mengajukan bakal calon yang akan menjadi calon legislatif di setiap tingkatan, mulai dari tingkatan KPU RI untuk DPR RI, kemudian untuk DPRD provinsi itu ke KPU provinsi disampaikan, dan untuk DPRD kabupaten kota itu disampaikan dokumennya ke KPU kabupaten kota. Nah, kami KPU Provinsi Sumatera Utara sudah menerima partai politik mengajukan bakal calon itu seluruh partai politik di Sumut. Ada 18 partai politik di Sumatera Utara, ada 18 ya.
Kemudian tahapan selanjutnya ketika pendaftaran sudah selesai, kami melakukan verifikasi administrasi. Nah, kemarin hasil verifikasi administrasi sudah kita sampaikan ke partai politik terhadap kekurangan ataupun dokumen yang belum memenuhi syarat, ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, kemarin perbaikan itu sudah dilakukan oleh partai politik mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Itu sudah dilengkapi oleh partai politik. Selanjutnya terhadap dokumen yang dilengkapi itu, ini partai politik ini melengkapi dokumen ini kan syarat calon ya. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD provinsi kalau untuk KPU provinsi. Begitu jenjang di kabupaten kota juga. Nah, selanjutnya nanti tanggal 10 sampai tanggal 6 Agustus ini kami melakukan verifikasi lagi terhadap dokumen yang sebelumnya hasil verifikasi kami itu tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, mereka lakukan perbaikan, kita akan verifikasi lagi. It means double checking ya Bu? Iya, iya. Jadi yang sudah memenuhi syarat tahap awal tentu tidak lagi diperbaiki. Yang belum memenuhi syarat itu banyak dokumen ya, kita contohkan aja misalkan syarat pendidikan. Minimal itu kan SLTA. Ada bakal calon ketika tahap awal barangkali menyerahkan dokumen tapi tidak dilegalisir ijazahnya ini sebagai bukti syarat pendidikan SLTA oleh lembaga yang berwenang. Tentu kami anggap ini masih belum memenuhi syarat. Mereka perbaiki. Itu kalau kaitannya dengan syarat pendidikan. Begitu juga misalkan kalau ada syarat pernah diancam pidana dengan ancaman di atas 5 tahun, kita kan ada lagi mengikut syarat-syarat yang lain seperti pernyataan, kemudian ada lagi pengumuman di media, kemudian kita juga lihat jedanya 5 tahun apa tidak. Jadi kalau sekiranya kaitannya dengan kesehatan, mereka juga harus lampirkan misalkan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah dan bebas narkoba, dilampirkan apa enggak? Surat keterangan dari PN, dilampirkan apa enggak? Nah, itu kita teliti. Seluruh berkas itu kita teliti dengan melibatkan beberapa pihak. Baik, kita libatkan sebentar Bu, dari ketelitian tersebut dilihat apakah dari keabsahannya atau cap stempelnya, karena kan mengingat bisa saja nih hal itu berlangsung kalau kita ketahui. KPU itu kan menilai keabsahannya itu kelengkapan administrasi ya. Kelengkapan administrasi itu biasanya pertama, apakah dokumen itu adalah dokumen yang bersangkutan, itu pasti dulu. Pasti. Kan kadang-kadang ada nama tidak sesuai. Biasanya kalau terhadap dokumen itu harus ada surat pernyataan lagi yang menyatakan nama di ijazah itu, nama di KTP ini adalah orang yang sama. Itu bermaterai 10.000. Kemudian terhadap dokumen yang lain itu kami melihat tentang apakah lembaga yang berwenang nggak yang menerbitkan itu. Jadi kita tidak masuk ke dalam ijazahnya ini sah atau tidak, legesnya sah atau tidak. Kami hanya melihat bahwa ijazahnya ini dileges oleh yang berwenang nggak. Contoh, dia sekolah di SMA 2, yang meleges SMA 2 apa enggak? Kalau udah ada SMA 2 yang meleges, lalu ada stempelnya, kita berhenti sampai di situ. Karena KPU ini bekerja administrasi. Setuju. Perkara nanti tanda tangannya asli, biasanya sering jadi masalah ya. Diduga palsu, ini segala macam, itu tidak ranahnya KPU, ijazah bodong. Nah, itu nanti mungkin ke yang berwenang kalau menyatakan ijazah palsu atau tidak, itu kan kewenangan ada di pengadilan negeri. Ya. Jadi KPU itu kerja administrasi melihat yang berwenang nggak yang menerbitkan dokumen yang menjadi persyaratan sebagai calon. Baik, bisa kita artikan Ziva dan juga pemirsa hingga masa ini adalah masih terkait Vermin alias verifikasi administrasinya dulu. Nanti apa-apa lagi tahapannya sesaat lagi nanti atau setelah Ziva ini? Nah, ini yang buat saya kepo nih. Silahkan Azril. Ziva, Ada satu kekepoan saya nih Bu sebelum ke Pak Suhedi, Pak Suhadi ya. Terkait dengan kalau kemarin di tahap pendaftaran Bu, kan kemarin sempat last minute banget ya. Nah, kalau yang sekarang ini gimana nih Bu? Kira-kira pemberkasan dan verifikasinya, apakah mereka juga melakukannya last minute sampai membuat KPU kebingungan seperti apa nih Bu kira-kira? Jadi kita sangat memahami ya, kalau DPD itu kan cuman satu orang DPD melengkapi dokumennya, berarti kan person. Kalau partai politik ini kan mereka harus melengkapi
seluruh bakal calon yang Tergabung dalam mereka partainya. ajukan. Maksimal itu kalau untuk Sumatera Utara satu partai itu 100. Karena jumlah kursi kan gitu ya. Jadi dari 100 itu satu orang dokumennya kan banyak. Partai punya kendala ketika melengkapi dokumen caleg ini nggak bisa partai yang lengkapi, tapi harus person caleg. Nah disinilah memang kendala, partai selalu memanfaatkan 2 hari terakhir. Oke. Ya, di tanggal 7 partai politik, di tanggal 8 baru 2 partai politik yang menyerahkan perbaikan. Waduh. Di tanggal 9 itu sisanya yang hampir berapa ya? 16 partai itu mengambil hari yang terakhir. Waduh. Bahkan ada yang jam 23.30. Last minute. Last banget. menit-nya kan 23.59 ya. Iya. Nah, mereka registrasi datang ya. Barangkali kendalanya di situ. Oke. Kalau untuk silon hari ini tidak ada masalah. Kita kan ada alat bantu silon untuk memudahkan partai politik mengupload dokumen. Jadi tidak ada lagi dokumen fisik yang diserahkan seperti pemilu-pemilu yang lalu. Baik. Kendalanya barangkali ada kendala dari partai politik untuk mengumpulkan dokumen-dokumen Baik, ini. bisa dikatakan kalau dari KPU sebagai penyelenggaranya tetap aman ya Bu sejauh ini ya? Sampai hari ini Terkait masih silonnya juga berjalan ya? aman dan lancar. Ya. Baik. Mas, tahu nggak sih apa kepanjangan PPK? Tahu, panitia pemilihan kecamatan. Oke, thank you. Bang, tahu nggak sih kepanjangan PPS itu apa? Oh, PPS, Panitia Pemilihan Suara. Wah, keren nih, thank you Bang. Dek, tahu nggak sih apa kepanjangan dari KPPS? KPPS. Oh, KPPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Oh, thank you. Ya. Bang, tahu nggak sih kepanjangan TPS itu apa? Tempat pemungutan suara, Bu. Oke, thank you. Ya, Bu. Kak, tanggal berapa sih hari pemungutan suara? Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Jangan lupa nyoblos ya di TPS. Oke? Bang, nanti tanggal 14 Februari 2024 kita jam berapa sih datang ke TPS untuk nyoblos? Dimulai dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00. Ingat ya, jangan lupa 14 Februari datang ke TPS. Horas. Sistematis itu ya untuk tahapan-tahapan yang diberikan. Artinya kalau untuk sosialisasi di awal sudah dilakukan pasti ya Pak ya? Kepada para partai politik untuk memenuhi persyaratan-persyaratan seperti pendaftaran dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah mungkin ada pembekalan khusus Bu terkait dengan, mungkin saya ke Bu Ira kembali ya, terkait dengan partai politik untuk bisa melakukan proses-proses tahapan ini dengan sebaik-baiknya gitu Bu? Ya, seperti yang disampaikan Pak Suhadi tadi, proses pendaftaran calon ini kan yang lalu juga by silon. Iya. Tetapi dokumen itu diberikan secara fisik. Kalau sekarang ini kan semua by silon, Iya. by Sudah silon. teknologi Jadi ya, Bu. bahkan dari verifikasi administrasi pun sudah menggunakan aplikasi Sipol. Untuk pencalonan ini namanya aplikasi silon. Jadi dokumen itu semua harus diupload ke silon. Dan partai politik itu hanya memberikan 1 lembar pendaftaran dan surat pernyataan pendaftaran. Nah, untuk proses itu tidak mudah bagi KPU ke jajarannya. Kami beberapa kali dilakukan BIMTEK internal, kemudian ada helpdesk yang selalu melayani peserta pemilu, kemudian secara teknis kami untuk aplikasi mana yang menjadi kewajiban ranahnya KPU dan bagaimana juga partai politik dalam proses pencalonan ini. Di partai politik, pimpinan kami KPU RI secara langsung itu juga telah melakukan BIMTEK dengan DPP, pimpinan partai politik. Jadi partai politik juga secara berjenjang mereka punya admin silon. Kami selalu setiap ada tahapan selalu mengundang, melakukan BIMTEK bahkan, dan itu sering.
tahapan misalkan itu masih pendaftaran calon. Beberapa kali sebelum saat itu kita sudah membimtek secara teknis pengurus partai politik. Kalau ke pengurus partai politik sifatnya sosialisasi ya. Kalau untuk hal yang teknis-teknis ini kan kita ada LO dari partai politik, ada operator partai politik, kemudian ada admin, dan mereka kita minta minimal 2 operator itu kita latih. Bagaimana langkah-langkah kerja, tahap by step dalam rangka proses penginputan data. Karena data-data ini kan ada tahapannya ya, ketika uploadnya salah atau ukurannya dokumen ya, yang Bu, ya, di-upload terlalu itu besar. tidak sesuai, tentu tidak terbaca oleh aplikasi, dan itu kita lakukan BIMTEK. Dan selain BIMTEK kita helpdesk itu 24 jam. Nah, kita bisa memberi simulasi, kita lakukan bukan hanya bentuknya sosialisasi tapi juga simulasi. Ketika partai politik peserta pemilu punya kendala, tim kita melayani dengan melakukan pendampingan langsung. Itu 24 jam kan? 24 jam, 24 jam. sepanjang tahapan itu berjalan. Jadi selain itu mereka juga bisa telepon ya, kalau mereka bisa telepon, video call, atau memang langsung mereka kita akan bantu. Karena ketika partai politik tidak mampu memproses, melaksanakan aplikasi ini, kendalanya bagi kami juga tidak bisa melaksanakan proses. Karena tidak ada lagi dokumen disertakan secara fisik. Dokumen itu by silon. Mereka tidak mengupload, kita kan bisa ngecek, oh mereka punya masalah nih, punya kendala, nggak bisa bekerja, nggak bisa mendaftar, nggak bisa mengajukan bakal calon. Tentu kami nggak bisa melakukan verifikasi administrasi atau pengecekan terhadap dokumen. Nah, nanti di mana kendalanya kita bantu. Dan itu secara kolektif ya Bu ya? Iya, artinya? kolektif, dan kalau mereka datang konsultasi, dilayani secara pribadi. Baik, nah itu dia tadi. Ya. Yes, baik. Nah itu dia tadi menjadi perspektif awal di segmen pertama ini terkait tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu. Tadi kita sudah banyak berbincang kepada kedua narasumber ini, dan pastinya saya dan Jipa masih akan menghadirkan lagi perbincangan-perbincangan yang menarik. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Markombur, tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya. Iya, dan saya masih menemani Azril dengan rasa penasaran saya, Azril, Pasti terkait dong. dengan tahapan pemilu ini yang Silakan. sangat menarik. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dari Bawaslu, iya, yang sangat sistematis sekali. Bahkan ternyata dari hulu ke hilir itu semuanya kita libatkan, kita benar-benar tuntaskan, apalagi dengan terkait banyaknya black campaign, money politik, dan lain sebagainya yang memang harus diberantas. Benar, Jiva. Betul Dari sekali. penjelasan Bapak ini tadi saya mengambil satu quote dalam bahasa Inggris, well integrated understanding. Nah, itu. Keren banget sih. Dan kalau kita mau punya integrasi yang baik dan pastinya punya kualitas yang baik, ini kan bukan cuma hanya masyarakat nih yang harusnya bekerja sama, tapi juga panitia-panitia dari pemungutan suara yang nantinya akan bekerja luar biasa ya Azril ya, untuk membantu nih, untuk membantu memfasilitasi para pemilih nantinya untuk mencoblos, Azril. Dan ini ada di KPU nih, tugas wewenangnya sungguh cukup berat, Azril, dan ingin saya tanyakan kepada Bu Ira nih, Bu Ira, terkait dengan hal ini. Pastinya ya kita kan harus memberantas bersih ya Bu, terkait dengan black campaign dan lain-lain sebagainya, kecurangan yang terjadi di masyarakat. Nah, pastinya kan ada ya namanya ada kesempatan ya Bu ya, pasti kan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nah, tapi kan kita juga menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi yang mungkin terjadi di dalam panitia itu sendiri. Nah, kira-kira nih Bu, perekrutan untuk menjadi seorang penyelenggara. Iya, KPPS ya, baik. Nah, seperti itu seperti apa? Apakah tahapan-tahapannya bisa menilai sedemikian rupa dan sedetail mungkin nih Bu untuk menghindari kecurangan yang terjadi Bu? Seperti apa? Silakan. Iya. KPU bekerja tentu melibatkan banyak pihak ya, baik itu pihak di luar penyelenggara maupun yang menjadi penyelenggara. Jadi penyelenggara itu ada yang permanen, ada yang ad hoc. Jadi ad hoc itu kita punya perangkat di tingkat kecamatan, itu ada 5 orang dibantu oleh sekretariat. Kemudian ada juga di tingkat desa, ada 3 orang PPS dibantu oleh sekretariat. Nah, nantinya di setiap TPS juga demikian, kita punya petugas KPPS, kelompok
penyelenggara pemungutan suara. Nah, KPPS ini tentu nanti kalau jumlahnya, kalau berdasarkan TPS kita di Sumatera Utara itu jumlahnya 45.875. Itu tempatnya aja ya Bu, ya, belum Tempat orangnya ya Bu. Iya, kalau satu tempat pemungutan suara atau satu TPS itu ada personil kita 7 orang KPPS. Wow. Ditambah dengan 2 linmas. Nah, ada proses rekrutmen nanti. Hari ini kita sudah punya aplikasi namanya Siakba. Siakba. Jadi yang mendaftar nanti bisa melalui Siakba. Kenapa perlu bantuan aplikasi? Ini untuk mengantisipasi jangan sampai KPPS itu adalah pesanan orang-orang tertentu. Setuju. Nah, titipan-titipan orang tertentu. Makanya melalui Siakba ini kan siapa saja sepanjang dia berlokasi sesuai dengan lokasinya TPS atau domisili di desa yang bersangkutan, dia bisa daftar untuk sebagai petugas KPPS. Artinya ini terbuka dulu, memberikan keleluasan bagi kami untuk memilih di antara kalau banyaknya calon kita bisa pilih yang berkualitas. Itu dulu ya. Kalau yang daftarnya cuma 9, kita nggak punya pilihan. Baik. Karena KPPS-nya 7, 2-nya linmas, terakhir kita nggak punya pilihan kan gitu. Itu dulu. Iya, yang ada diperdayakan ya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itu satu. KPU sudah membuat aplikasi yang dulunya ini belum pernah, baru untuk pemilu hari ini. Kemudian dari sisi persyaratan itu kan udah diatur ya di Undang-Undang 7 2017 juga udah diatur. Yang pasti tentu tidak bagian dari partai politik. Kemudian mereka orang yang independen, kemudian sama sebetulnya persyaratan dengan KPU. Setia pada Pancasila, kemudian syarat usia yang direndahkan. Kalau KPU itu syarat usianya 30 tahun ya di kabupaten kota. Kalau KPPS ini syarat usianya berhak sudah memenuhi sebagai pemilih 17 tahun. Nah, artinya perlu kita KPPS yang memang energik dan tahan secara fisik kesehatan. Karena kita kan di pemilu terakhir ada kendala ya, ketika KPPS itu usianya udah lanjut, mereka lembur kerjanya bahkan 24 jam full tanpa bisa tidur. Nah, itu kan juga agak terganggu. Jadi secara usia itu udah diturunkan menjadi syarat minimal 17 tahun. Kemudian agar yang mendaftar KPPS ini adalah orang yang punya integritas, punya SDM. Karena kalau SDM-nya bermasalah tidak bisa menjumlahkan, bahkan kemarin kita punya Sirekap ya, tidak bisa menggunakan aplikasi Sirekap kan juga kendala. Setuju. Dalam hal bekerja. Maka KPU itu sudah bekerja sama dengan beberapa kampus menghayo-hayokan bahwa mahasiswa itu bisa berperan sebagai petugas KPPS sesuai dengan alamat KTP-nya. Jadi kalau diisi oleh mahasiswa, mungkin secara kinerja, secara SDM, secara intelektual, secara integritas mereka akan bagus. Lebih gitu. baik ya. Penggunaan digitalisasi juga akan bagus. Jadi kita melalui metode, melalui sosialisasi menghimbau. Baik. Kemudian tentu kita juga melihat ya track record. Biasanya yang sudah jadi penyelenggara pada umumnya akan mendaftar lagi sepanjang itu tidak dibatasi gitu. Kalau kemarin kan dibatasi 2 periode ya, ke depan kan tidak lagi dibatasi. Artinya tidak melanggar aturan dan pemenuhan syaratnya ya Bu? Terhadap yang pernah sebagai penyelenggara kemudian mendaftar, kita akan lihat juga track recordnya. Pernah nggak ketika kinerjanya yang lalu itu ditemukan ada pelanggaran? Pernah nggak kita periksa, pernahkah melakukan pelanggaran atau pernah nggak ada putusan DKPP? Maka itu nggak bisa lagi. Orang yang pernah melakukan kesalahan dan cacat secara kinerja ketika mendaftar itu kita tidak loloskan lagi. Gitu. Kemudian untuk rekrutmen ini kan kita nggak tahu juga ya. Mereka kan ada surat pernyataan yang harus diminta dan dipenuhi. Ya, bernegara kan beradministrasi. Sepanjang orang menyatakan dan ditandatangani dengan materai, maka itulah pengakuan secara hukum kan begitu. Sah-sah aja ya. Iya, sah-sah saja. Tapi kontrol bagi kami adalah nama-nama itu kami akan umumkan sehingga ada masukan dan tanggapan. Ketika ada masukan dan tanggapan, contoh, mungkin ini ada berafiliasi dengan partai politik peserta pemilu atau dengan salah satu calon atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik
tingkah laku Setuju. sebagai penyelenggara. Yang bisa jadi itu yang Mbak Zizi tadi sampaikan, nanti bekerja sama, membantu penggelembungan suara dan Kepentingan lain-lain. satu suara saja ya. Atau memihak dan lain-lain, itu kan harus ada kontrol ya Baik. barangkali. Nah disinilah yang barangkali KPU ini berharap kami bekerja, tentu kontrol dari seluruh segmen, dari masyarakat, dari publik itu sangat dibutuhkan. Baik. Nah makanya di TPS itu selain kami sebagai penyelenggara, ada juga pengawas TPS satu orang, ada juga saksi dari masing-masing peserta pemilu dan setuju. pemilihan. Komplit Dari artinya ya. saksi pilpresnya ada, saksi Legislator. partai politiknya ada kalau untuk pemilu gitu. Baik. Jadi kalau para saksi itu hadir berintegritas, jadi integritas ini dituntut untuk seluruh. Pasti. Terhadap penyelenggara pasti. Integritas itu harga mati seharusnya. Peserta pemilu juga. Jangan goda dong penyelenggara ini, karena penyelenggara juga manusia yang kadang-kadang mereka tergoda. Dan kita berharap mereka memang tidak tergoda gitu. Tapi saking banyaknya kita nggak tahu juga, akan ada oknum-oknum yang ya harus ditindak kalau ditemukan. Baik. Ada pengawas TPS juga dan ada masyarakat yang menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara itu. Nah rame-rame kita kawal seharusnya biar pemilu ini jujur dan adil, sehingga hasilnya punya kepastian hukum, kondusif, yang berhak harus didudukkan, yang nggak berhak tidak boleh duduk seharusnya, kan begitu. Baik, menarik sekali kalau kita kaitkan dengan paham dari kedua narasumber kita ini tentang tema kita tahapan pemilu oleh KPU dan Bawaslu.